Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Pada siang ini menjelang kita salat zuhur, kita isi dengan mengaji Al-Quran was Sunnah. Semoga dinilai oleh Allah sebagai iktikaf, sebagai ibadah. Semoga Allah memberi berkah terhadap pengisian waktu ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah solat zuhur rahimakumullah, kita coba mengisi pengajian zuhur ini dengan sesuatu hal yang kita anggap sudah biasa, tetapi ternyata masih banyak yang ragu. Kita coba baca Surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ja'alnal baita masabata lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang diawali dengan wa iz ja'alnal baita, dan ketika Allah telah menjadikan Baitullah, berarti Masjid Haram sekarang yang di dalamnya ada Ka'bah. Kemudian masabata lin-nasi wa amna, itu dijadikan tempat kita berkumpul ramai-ramai dan di situ aman, dijamin keamanan kita. Wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan antahhira baitiya lit-ta'ifina, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan masjid itu atau Baitullah itu untuk menjadi tempat tawaf, lit-ta'ifina wal akifina, dan tempat beriktikaf, war ruk'is sujud, dan tempat ruku' dan sujud. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, di situ ada 3 kesengajaan Allah terhadap Baitullah itu supaya dibersihkan,
dijadikan aman untuk 3 pekerjaan. Pertama untuk tawaf, kedua untuk iktikaf, yang ketiga untuk rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu artinya sholat berjamaah. Nah, jadi dengan demikian soal tawaf itu bila kita berada ke situ kita tawaf. Kalau iktikaf, bila pun kita tidak berada di situ tetapi berada di masjid Baitullah juga, tapi tidak Masjidil Haram, seperti masjid kita ini, di mana kita mengisinya terus untuk sholat, baik sholat sunat ataupun sholat wajib. Kita mengisinya untuk berzikir dan berdoa, kita mengisinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tempat itu dapat dipakai untuk iktikaf. Nah, sekarang bisakah dalam kondisi seperti ini kita beriktikaf? Nah, ini pertanyaan yang mungkin timbul. Jawabannya adalah menurut pendapat dari imam-imam yang terkenal seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, beriktikaf itu boleh di masjid-masjid jami' di mana kita sholat berjamaah di situ, walaupun sebentar. Ditanya orang kepada Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, berapa lamanya sebentar itu ya Imam? Beliau menjawab, sebentar ya sebentar. Kalau untuk ukuran sekarang ya 1 jam lah misalnya, atau 2 jam. Kalau begitu, bila kita sisakan waktu kita diam di masjid untuk beribadah kepada Allah barang 1 atau 2 jam, kita sudah disebut dengan beriktikaf. Tapi tentu ada hal-hal yang menjadi rukun dari iktikaf itu. Pertama, kalau kita beriktikaf, kita mesti dalam keadaan suci. Suci pakaian, suci badan, suci tempat sudah disucikan. Kemudian yang kedua, kita berniat. Apakah niatnya? Pokoknya terniat di dalam hati kita bahwa kita ingin beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai-bagai ibadah. Boleh ibadahnya bentuk sholat, asal sholat yang tidak terlarang. Boleh ibadahnya membaca Al-Quran. Boleh ibadahnya berzikir tanpa kertas, tanpa apa-apa. Boleh juga ibadahnya berdoa, minta ampun kepada Allah, beristighfar dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu, beriktikaf itu bukan pekerjaan sulit. Ketika kami bertugas ke Kelantan, karena di sana jamaahnya, negaranya adalah bermazhab Syafi'i, di setiap sudut masjid itu dituliskan, jangan lupa berniat iktikaf. Bila masuk masjid, jangan lupa berniat iktikaf. Ada satu, Imam Malik, yang berpendapat bahwa iktikaf itu durasi terpendeknya adalah sehari semalam. Inilah mungkin yang banyak kita dengar. Imam Malik dari 4 imam mazhab, Imam Maliklah satu-satunya imam yang berpendapat bahwa beriktikaf itu mesti sehari semalam. Tidak bisa semalam, tidak bisa pula sehari. Dan soal niat itu sudah pasti. Innamal a'malu biniat. Kemudian apa yang terlarang ketika iktikaf? Kalau kita sudah meniatkan iktikaf kita sehari semalam, maka dalam sehari semalam itu kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Pekerjaan rumah yang biasa itu tidak boleh dikerjakan. Kemudian kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berparfum atau berminyak harum. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan masjid dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya
untuk pergi bekerja, itu kita harus putus iktikaf kita. Karena kita sudah tahu jadwalnya bekerja itu kapan, maka niat kita putus sampai di situ. Misalnya, kalau kita berniat untuk beriktikaf, besok tetap bekerja, maka kalau kita mulai pada malam hari, berniatlah untuk iktikaf malam ini saja. Tetapi Aisyah mengatakan, kalau seandainya ingin beriktikaf seperti Rasulullah, maka beriktikaflah 10 hari 10 malam pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau ingin meniru iktikafnya Rasulullah, maka 10 hari yang tinggal dari Ramadan, 10 hari terakhir dari Ramadan, itu dianjurkan untuk beriktikaf dan diniatkan sejak awal selama 10 hari itu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.